Merdeka, merdeka, merdeka. Yeay, seneng banget aku bisa ikut meramaikan acara untuk menjelang HUT RI yang ke-77. Aku ikut jalan santai 1 RW gitu guys, terus kemudian dilanjutkan dengan acara tirakatan di malam hari, dan tentu saja aku menang door prize. Iya, aku tuh emang selaki itu, aku bener-bener orang itu beruntungan gitu loh, setiap kali ada door prize aku tuh pasti dapet guys. Cilok. Di acara tirakatannya, aku datang bareng ibuku yang bertugas untuk memimpin lagu-lagu dan tentu saja aku menang door prize lagi. Ya emang gitu guys. Tapi sebenarnya isi dari video kali ini bukanlah tentang 17-an, tapi aku mau bahas PR ku. Nah, aku mau bikin rambutnya itu kepangannya di sini guys. Sorry ya, ini agak goyang-goyang kameranya karena aku tuh ngerjainnya di kamar guys. Ini di kasurnya gitu, nggak ada mejanya. Jadi emang agak susah karena aku mesti lihat gambar referensinya. Terus kemudian megangin HP karena aku rekamnya pakai HP. Terus kemudian sekalian bikin gambarnya gitu. So yeah, it's a little bit difficult for me to get a real good angle for this. But ya, aku berusaha semampuku ya. Nah, di sini karena aku mau bikin gambar kepangannya itu karena untuk beberapa teman bahkan aku sendiri juga agak struggling nih untuk bikin gambar kepangannya ini. Jadi di sini aku bikin dulu 2 garis seperti apa ya namanya, kayak ngasih jalan gitu loh, sebenarnya kepangannya itu ada di mana di kepalanya. Dan setelah itu aku bikin gambar, ini masih acak banget, aku berusaha untuk bikin satu persatu kepangannya. Seperti kalian tahu, aku memang lagi kursus untuk bikin gambar ya. Sebenarnya awalnya itu khusus cat air dasar, karena emang aku nggak bisa guys pakai cat air, jadi aku ikut cat air dasar ya kan. Tapi ternyata di kursus tersebut diajarkan segala macam hal, kayak misalnya komposisi, perspektif, dan lain sebagainya. Dan terutama ini akhirnya aku merambat sampai ke kelas-kelas yang lain nih. Yang terakhir aku ambil adalah kelas portrait. Hampir sama dengan kelas cat air dasar, di sini diawali dengan pakai pensil aja. Dan di sini diminta untuk pakai pensil enggak cuma 2B aja, tapi 2B, 4B, 6B, dan bahkan sampai 8B untuk bikin dimensinya itu lebih kelihatan guys. Karena yang bikin lukisan itu kelihatan real atau enggak itu adalah gelap terangnya. Jadi emang PR-nya kami semua adalah ini kurang gelap, ini kurang terang. Udah di situ doang yang diulik guys. Sementara kalau untuk bentuk nanti pasti bakalan lebih bagus dengan berjalannya waktu. Di sini aku berusaha untuk cocok-cocokin gitu ya, segimana bisa aku mirip-miripin banget sama gambar referensinya tadi. Dan secara pelan-pelan aku memang bikin sketsanya dulu guys, kemudian aku petakan di bagian mana yang nantinya gelap dan bagian mana yang berkilau karena kena cahaya. Dan rambut itu kan kalau kena cahaya dia warnanya kayak putih gitu kan. Tapi di sini karena emang cuman pakai pensil aja, jadi yang bagian gelapnya itu nanti dibikin pakai pensil, makin gelap makin gede ukuran B-nya. Um, itu loh yang 2B, 3B kayak gitu. Enggak ding, 2, 4, 6, 8. Kalau yang angkanya ganjil sih katanya lebih keras gitu. I don't know because I never tried really. Karena aku butuh gelapnya, jadi ya biasanya aku langsung main di 8B atau 6B gitu. Lihat di contohnya, aku udah bikin yang ini nih. Ini harusnya tuh ditarik garis sama ini tuh bisa gitu. Nah di aku tuh enggak nih, terlalu kecil, jadi dia agak menceng ke sana, harusnya udah agak sampai ke sini. Jadi nanti aku harus merekayasanya supaya bisa hampir sama gitu. Ntar ya aku kerjain dulu. Karena ini tuh memang PR guys, jadi biasanya aku lebih berkonsentrasi gimana caranya supaya aku dapat hasil yang sebaik mungkin di sini. Jadi aku biasanya konsentrasi instead of shooting for a video or anything like that. Tapi ada juga kalanya teman aku membutuhkan bantuan, jadi kadang aku bikin sedikit untuk mereka.
Contohnya adalah seperti video berikut ini. Video ini aku share ke teman aku yang dia bilang agak kesusahan untuk bikin kepangannya. Jadi di sini aku sederhanakan gitu. Bentuknya tuh kira-kira kayak begini. Kemudian bagian mana yang diarsir, bagian mana yang lebih gelap dan mana yang lebih terang kayak gitu. Nah, sebenarnya aku bikin kayak gitu tuh bukannya karena aku ngerasa lebih pintar dari yang lain ya gitu. Cuman karena aku ngerasa, oh aku udah dapetin jalannya nih, jadi aku share ke temen yang lain. Karena sama juga temen yang lain juga kayak gitu guys, kalau misalnya aku kesulitan atau teman yang lain kesulitan, kalau dia udah dapet jalannya, udah ngerti cara ngerjainnya gimana, dia pasti juga share ke teman-teman yang lain. Jadi komunitas ini tuh bener-bener saling support satu sama lain, nggak iri-irian gitu, bahkan nggak ada yang saling menjelekkan gitu, nggak sih, kita saling dukung satu sama lain. Nah, di sini aku bikin satu kepangan, jadi bagian kepangannya, terus di bagian yang gelap-gelapnya biasanya adalah di bagian yang rambut yang terlipat, dan bagian yang putihnya itu biasanya dia adalah bagian yang menonjol dan akhirnya kena cahaya gitu. Nah, di sini aku menggunakan dua pensil yang berbeda hanya untuk ngasih gambaran bahwa bagian yang gelap itu bisa digelapin banget gitu guys. Nah, kayak gini misalnya ya, terus kita tambahin lagi sama kepangan berikutnya, terus kita tambahin lagi tuh kayak gitu sama terus gitu pokoknya. Nah, bagian gelapnya di sebelah mana? Tentu aja kita harus kembali ke foto referensi, jangan ngarang sendiri. Karena kadang kalau kita ngarang sendiri pakai feeling lah atau gimana, ya kalau feeling kita bagus ya kan, kalau enggak tuh ya jadinya aneh guys. Orang yang tahu gambar pasti tahu ini kok aneh banget sih gitu, cuman kadang nggak ngerti anehnya di mana ya. Tapi saranku kalau memang kalian berminat untuk bikin gambar-gambar yang realistik gitu, selalu balik lagi ke foto referensi, karena ya itu referensinya, yang namanya referensi ya memang dipakai untuk kita balik lagi ke situ gitu. Dan ini udah jadi videonya, terus aku kirim ke dia deh, dan berikut ini adalah beberapa proses waktu aku bikin gambar rambutnya. Setelah meraba-raba kayaknya gimana sih ini rambut krual-krualnya, akhirnya gambarku jadi juga dan langsung aku setorin. Nah, kalau kalian pengen lihat progresku selama aku ikut kursus, kalian bisa tonton videonya di sini, dan kalau kalian pengen lihat hasil karyaku yang lain untuk les portrait menggunakan pastel, kalian bisa klik di sini. Thank you so much for watching and I'll see you again in my next video. Bye guys, stay awesome!